Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Udang dimanapun berada. Sekarang kita mengadakan program spesial Ramadan. Nah, untuk program ini seputar tanya jawab mengenai pertanyaan di bulan Ramadan. Mungkin dari teman-teman bisa mengisi waktu luang sambil menonton ini sebelum berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Udang dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di program spesial Ramadan, tanya jawab seputar bulan puasa Ramadan. Selamat datang Pak Hafiz Hamdani. Bang Chandri. Sehat kembali. Alhamdulillah. Nah, mengenai di bulan puasa ini, kita kan ada beberapa pahala yang bagus dilaksanakan, ada yang beberapa bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Ya Pak. Kalau tidur kan ibadah ya Pak. Kalau di bulan puasa ini bagaimana kalau kita tidur habis subuh, kita tidur nih sampai sebelum berbuka gitu Pak? Apakah itu ibadah Pak? Bagaimana Pak? Ya, memang ada hadisnya bahwasanya tidurnya seseorang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Namun kita sendiri harus mengetahui apa makna dan konteks hadis tersebut. Patut kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini sudah membuka lebar-lebar pintu surga, pintu pahala, kemudian menutup pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Jadi Allah Ta'ala sudah mengkorting dan mendiskon berbanyak pahala untuk kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Sehingga bahkan disebutkan tadi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Namun orang yang bagaimana yang namanya tidurnya disebut ibadah, orang yang dimana dia senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, sibuk dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, kemudian tetap melakukan pekerjaan dan kewajiban-kewajibannya yang lain, kemudian dia lelah dan beristirahat untuk tidur sejenak. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Bukan berarti orang mengetahui bahwasanya ya kan tidurnya orang puasa adalah ibadah, ya udah saya tidur aja dari pagi dah sampai maghrib gitu kan, sampai berbuka, kan ibadah tuh seharian. Tapi dia lupa untuk sholat, kemudian dia lupa untuk mengaji, yang mana pahala-pahala dari situlah kita mendapatkan pahalanya puasa itu sendiri. Jadi bukan ibadah kalau misalnya tidur dari pagi sampai maghrib. Tidurnya secukupnya ya Pak? Iya, tidurnya secukupnya. Baik, itu mungkin Sobat Udang, kalau tidurnya kelamaan juga bukan ibadah ya Pak? Oke. Bagaimana kalau misalkan pertanyaan di bulan seputar Ramadan Pak? Biasanya kan dulu ya, ada kembang api, ada petasan Pak. Itu bagaimana terkait di bulan puasa kita main petasan gitu Pak? Ya, berkenaan tentang petasan sendiri, Kang Chodri, ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman adalah anil lagwi muridun, adalah menghindari dari hal-hal yang sia-sia. Nah, atas dasar dan dalil inilah bahwasanya kita sebagai khudam terutama untuk menghindari hal tersebut. Kita tahu asap, kemudian kembang api itu kan diciptakan awal mulanya adalah sebagai untuk senjata ataupun untuk istilahnya senti, senapan api. Nah, ini dirancang kemudian di Cina itu sebagai sesuatu yang indah atau sebagai kembang api di dalam perayaan-perayaan. Nah, ketika kita mengetahui maksud dan tujuan utamanya adalah untuk peperangan dan sebagainya, kemudian diciptakan alat-alat yang lain, sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah waktu dan bagaimana kita bermain kembang api ataupun petasan ini sendiri. Misalnya kalau misalnya main petasannya pas taraweh, orang lagi ibadah mengganggu kan. Malah orang-orang jadi tidak khusyuk dan terganggu. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian bermain petasan atau kembang api juga patut kita ketahui, itu kan dibeli, itu kan istilahnya kita modal, alih-alih kita
membeli kembang api kemudian membakarnya, istilahnya kita membakar uang gitu kan. Kita bisa alihkan dana itu atau uang itu untuk bersedekah. Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan bahwasanya beliau itu ketika bulan Ramadan lebih banyak lagi bersedekah. Jadi kita bisa mengalihkan uang ataupun dana tersebut untuk sedekah. Baik. Jadi lebih baik digunakan, dialihkan gitu ya, ke yang lebih baik. Ya. Nah, mungkin dari rekan-rekan bisa tanya di YouTube atau yang udah ada, silakan. Nah, ini ada pertanyaan Pak tentang hukumnya berburu war takjil. Bagaimana dengan banyak takjil saat berbuka Pak? War takjil atau berburu takjil itu sebenarnya adalah tradisi ataupun sesuatu yang biasa ketika bulan Ramadan ya. Tentu orang-orang juga menginginkan bahwasanya makan gorengan enak nih pas buka puasa, minum es campur, kemudian kolak dan sebagainya. Dan ini sudah biasa ada di bulan Ramadan itu sendiri. Kalau secara syariat tidak ada hukumnya atau dilarang dan diperbolehkan, tidak ada. Ya silakan saja. Ya asalkan warnya itu tidak pakai senjata, tidak saling pukul dan sebagainya. Bukan berarti war beneran, gitu kan. Berburu Pak. Berburu maksudnya berburu tadi ya silakan. Tetapi Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran bahwasanya kulu washrobu, kulu makanlah, washrobu minumlah, wala tusrifu, tetapi janganlah berlebihan. Maksud dari ayat ini, kita kan kalau puasa kan segala pengen gitu ya, gorengan pengen, es campur pengen, kolak pengen gitu kan, selendang mayang pengen. Nah itu adalah lapar mata, padahal belum tentu ketika kita misalnya berbuka bisa makan itu semua. Nah makanya secukupnya saja gitu kan. Misalnya gorengan udah karena musik, mungkin kita cuman bertiga beli goceng juga cukup, nanti gorengannya dua-dua gitu kan. Es campurnya satu nanti bertiga, kolaknya satu nanti bertiga, jadi secukupnya saja. Oke. Nah ada lagi nih Pak, hukumnya berbuka dengan yang manis. Nah yang manisnya maksudnya apa nih? Yang manisnya apa yang manis dari pasangan apa dari minuman? Kalau dari itu gimana Pak? Di dalam hadis ataupun di dalam riwayat-riwayat lain tidak ditemukan bahwasanya kita harus berbuka dengan yang manis, baik itu pasangan kita ataupun makanan atau minuman. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam Jami Tirmidzi disebutkan Rasulullah SAW itu biasa ketika berbuka puasa berbuka dengan kurma. Kemudian kalaupun tidak ada kurma dengan air putih. Nah jadi itu rumusnya. Mungkin ada yang menyebutkan bahwasanya berbuka puasa dengan yang manis adalah mengalihkan dari yang kurma yang sifatnya manis kemudian dengan makanan-makanan manis yang lain. Itu tidak apa-apa, asalkan tadi tidak berlebih-lebihan. Baik. Berarti dibolehkan dengan yang manis yang bermanfaat. Iya. Hukumnya gibah di bulan puasa. Mungkin dari yang suka nongkrong, suka gibah itu gimana Pak? Boleh nggak? Apa ngomongin yang baiknya apa? Gibah ataupun membicarakan orang gitu kan, keburukan orang terutama itu tidak diperkenankan. Karena hal-hal tersebutnya yang bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, bersabda bahwasanya diriwayatkan Ibnu Abbas mewajibkan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa daripada bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Dari hadis ini diketahui bahwasanya fitrah kita, zakat fitrah kita itu dibayarkan untuk menghapus dosa-dosa gibah dan perkataan-perkataan keji kita dan sebagai pemberian makan kepada orang miskin. Jadi di riwayat tersebut disampaikan bahwasanya zakat fitrah kita juga untuk menutupi kekurangan tersebut di dalam Ramadan kita itu sendiri. Jadi tentu tidak diperkenankan. Kemudian terlupa tadi berkenan tentang kurma. Kenapa Rasulullah SAW menekankan kurma sebagai menu berbuka?
Diketahui bahwasanya menurut ilmu kedokteran, kurma itu kan mengandung gula ya, tapi gula yang murni atau gula yang sifatnya alami. Nah, gula alami itu tidak meningkatkan gula darah secara spontan atau secara melonjak, hanya sedikit demi sedikit. Nah, itu juga menahan konsumsi kita ketika saat makan. Oke. Mungkin itu aja teman-teman dari spesial pertanyaan YouTube. Ada request mungkin dari teman-teman buat next kita adain tema apa, bisa ditanyakan di chat atau di YouTube komen. Oke. Sekian. Terima kasih Pak Mubalik. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.